Juma dan kawan-kawan kan sudah Juma sampai lagi 23. orang ditanya paus. Iya, Juma ini. Abang menghina Katolik. Ya, paus sama Bang Luga Tambunan banyakan mana followernya coba? Pertanyaannya, Katolik di Indonesia ini tidak bisa mengkatolikkan Islam. Lalu apa yang mau diharapin dari si paus? Kalau paus kan dia sudah organisasi berdiri dari 1.500 tahun yang lalu. Nah, umur gua kan baru 45 tahun. Berarti kan dia kan organisasi. Tapi kalau secara pengaruh, ya, Presiden Argentina itu Islam, masuk Katolik loh Bang. Coba ada nggak presiden negara mana gitu percaya sama Bang Luga? loh, Islam di Indonesia ini kan udah gue libas. Mau kau Ginta sama Zakir naik kan udah gue bal-balin, termasuk Farid naik yang dimana lo pelangak-pelongo di depan Ciparit. Ngomongin masa debat sama Farid naik ngomongin menantunya Muhammad lah, menantu siapa lah, Umar inilah. Hah? Gimana ada ngomongin menantunya? Gimana sih? Dalam hati gue, ya udahlah. Gak nangkap, gak ada ngomong menantunya. Lo Coba kan jawab dulu sama itu. Islam, lo ngomong Jawab dulu. tentang ketuhanan Yesus, jangan lo mikirin keluarganya. Gak usah gini deh, gak usah gitu deh. Pengikutnya Rudi Yohanes sama Luga Tambunan deh, banyakan mana? Ya jelas banyakan gua lah. Mana? Loh, sekarang gue tanya, ya, Rudi Yohanes pernah nggak dia berdialog debat-debat terbuka sama Islam? Kan cuma sekali doang di zaman dulu. Sekarang kan udah nggak mampu lagi dia. Kenapa nggak mampu ya? Karena tolol. Setuju. Iya dong. Kalau lo pintar, Kalau itu kita mencapai suatu kesepakatan bersama ya. kalau lo sebentar gitu loh Ingat ya. ya, dalam hal itu aja ya Bang. Dalam hal itu aja kita sepakat ya. Ini loh, kalau lo pintar, lo akan nantang-nantangin orang dan lo akan injak-injak orang mulu kerjaan lo tiap hari, baik di dunia nyata maupun di dunia debat online. Nah, gue kan di dunia nyata, si Juma kemarin ngasih upeti, pas Juma ketemu gue dibilang gini, Luga Tambunan ganteng banget, abang Luga Tambunan. Gue bilang udah jintar dulu si Juma. Senengan. Loh, Kalau kenapa? Bang, Kalau masalah kami no debat lah, no debat. Gak ada yang berani debat. iya, nggak ada yang berani debat karena kami tahu juga bercandaan Zuma kayak mana. Begini ya. Itu semua ibu-ibu ngomong sama gue, Bang Luga, statementnya Luga yang mengatakan Roh Kudus ibu itu sangat masuk akal. Boleh nggak Bang Luga saya jahitkan jas buat Bang Luga? Nih jas yang gue pakai ini dijahitkan sama istri jenderal. Jadi Biasa kalau jahitin jas itu sama peti, Bang. Petinya udah jadi juga nggak? dia ketawanya kasar banget. Tawanya nggak Shalom, lucu. shalom, Sister Sila, shalom, Sister Sila. Shalom Pak Sila. Kalau ada paladu langsung diinalilahiin dari Sekarang begini ya. Ketika ditanya, apakah Yesus itu anak Allah? Metatron pasti bilang, betul Yesus anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, berarti kedua orang tuanya Allah. Kata si Metatron, enggak, cuma satu doang yang Allah, itu bapaknya, maknya si Maria. Makanya orang Islam nggak pernah bisa kalah sama elu. Karena kenapa? Karena mamanya masih manusia. Coba lu upgrade emaknya. Emaknya lu jadikan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kelar, putus. Makanya Islam bilang, Bang, biarkan kami mencium tangan Bang Luga. Ya wes, jangan kelamaan. Begitu. Biar aku cium tangan Bang Luga juga. Kapan Yesus nyebut Roh Kudus itu ibu? Roh Kudus, Yesus pernah menyebut Roh Kudus ibu, tapi sudah dikanon sama manusia biasa. Itu Katolik. itu aja di Injil Thomas. Kan sering Yesus bilang, Ibu saya itu Daku, kalau Roh Kudus. sama Nabi itu nggak berani apa-apa saya. Takut dosa kalau ngelawan Nabi. Nah, kalau itu betul. Kalau itu gue setuju, betul. Iya, takut dosa saya. Karena ketika Nabi Elia duduk di atas gunung, datanglah 50 tentara. Hai Elia, turun kau, katanya kan. Datang Elia. 500. 50 dong. Kau gimana sih, lu baca Alkitab gak sih lo? 500 itu kan, tua-tua itu kan. Di zaman Nabi Hizkia, raja-raja 500 apa 50? 50, tiga kloter kan. Kloter Yang Umi siapa nih? turun kau. Yang Umi siapa nih? Turun kau, katanya kan. Datang Nabi Elia. Jikalau aku Nabi, biarlah api udah turun. diskon. Ini Nabi nggak baca Alkitab kayaknya ya. Iya. Udah Itu diskon. 50. Iya, Coba lu diskon, buka diskon. sekarang. Ya udah lu Injil buka Thomas. sekarang. Nah, Injil Thomas ini kan Elia Miron kan. kan Injil Thomas kan gini kan.
Itu kan nggak boleh masuk dalam kitab suci. Ya alasannya apa, Bagudung? Nggak dikasih alasan. Lu main kanon-kanon sesuka hati. Lu nggak izin gitu loh. Izin dengan para nabi. Nah kalau Injil Thomas kan kita pelajari dulu dong. Ya kalau memang benar kenapa nggak dikanonin? Makanya Katolik itu penyembah patung, ngapain lu dengerin? Lu ikutin pula kitabnya. Iya kan? Tritunggal itu kan bikinan Katolik, Tertullianus. Kenapa lu ikut-ikutan? Lu ikuti penyembah patung. Lu tahu nggak sejarahnya kenapa Roh Kudus dihilangkan sebagai ibu? Itu demi satu sosok lonte alam semesta. mulut. Tak turunin ya kalau Nanti sekarang. kena banned kita bang. Oke. Diganti, diplesetin bahasa bang. Satu Waduh. perempuan. Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 17 dikatakan ibu dari segala pelacur. Itu ada ayatnya. Ini Ya. nabinya kok kayak gini nih nabinya. Nabi kok Aduh. ngomongnya kayak gitu. Diplesetin dong omongannya bang. Iya. Jadi gini, ada satu setan namanya Maria Marguela. Dia adalah jenderal nomor 3 Lucifer. Dialah yang sering menampakkan diri dalam penglihatan Bunda Maria. Dialah yang ingin menggeser Roh Kudus sebagai nyonya, lalu dia menyamar sebagai Bunda Maria, dibikinlah patungnya. Itu yang menyebabkan Roh Kudus itu bukan jadi ibu. Jadi si Metatron ini salah satu korban dari Maria Marguela, yaitu ketua dari setan perempuan yang tinggal di Pasifik, yaitu dialah yang mengajarkan Di mana? Roh Kudus bukan Di ibu. mana dalilnya Nabi Luga? Maria Marguela itu di mana dalilnya? Maria Marguela itu kan di Wahyu pasal 17. Dia adalah ibu dari segala kekejian di bumi. Dialah Iya, ibu dari namanya segala. siapa? Maria Marguela. Di mana? Ya lo tanya dong sama Roh Kudus, dong. Kalau Nama- ada di dalam namanya- Alkitab, tanya sama Roh Kudus. Yang saya tahu itu Maria Mercedes, bukan Maria Marguela. Ya udah lo gabung di grup telenovela sono, jangan gabung di sini, lo nggak pantas lo gabung di sini. Itu orang Spanyol yang disebut Pak Luga itu Pak Sila. Iya kan tipis aja, masih Bang. tetangganya Maria Jadi, Mercedes kan? sebenarnya si Metatron dan kawan-kawan ini selagi menolak Roh Kudus Ibu berada dalam perbabuan Maria Marguela. Maria Marguela adalah Maria ingin Marguela. menyelingkuhi, pengen jadi suaminya Allah Bapa dia. Makanya dia mau dibunuh oleh Yesus di perang Armageddon. Dialah yang menyebabkan pemasangan microchip 666. Ngomong-ngomong, si Grateful akan menerima microchip gak? Kamu percaya gak kalau microchip itu tanda binatang? Apa microchip? Bang? Aduh. Oh, itu microchip itu. Yang saya tahu Mi- microwave. Iya, itu enak itu. Tapi microchip itu yang di masa depan katanya kita nggak perlu bawa identitas, nanti tangan kita akan ditanam microchip. Jadi kalau misalnya kita mau transaksi duit, identitas dan segala macam itu nonton di fiksi ini kan. Orang microchip scientific aja sekarang udah ada kok HP-nya kan. HP kita Silakan, itu Bang sudah Meta. ada microchip, gimana sih? Bang Meta mau ngomong apa? Ini kebetulan ada Bocil-bocil. ada ahli pakar kripto di sini ya, Ovid Jeremy. Nah kalau Ovid itu ditanam tapi dia bukan microchip, micro SD. Silakan Ovid. Ovid Jeremy mah bocil lah, masih bocil itu. Udah ditanam micro Coba, SD 1 coba, gig. Coba saldonya Orang di Bang sini Luga berapa? nanya sama gua kok. Coba Orang di sini nanya. saldo rekening Bang Luga berapa sama Ovid, coba kita Nah, bandingkan. inilah. Kalau nggak ada penglihatan, ujung-ujungnya ngandelin duit banyak. Aduh, apaan salah ya kan? Bocil-bocil Bro Meta, Tuhan, Bro Meta. Tuhan. Iya. Iya kalau soal kekayaan ya kalah lah sama Luga. Luga aja punya Ini bro kan. gini. Udah punya Lamborghini, Itulah kita orang. belum punya Kalau- apa-apa. Kalau orang nggak punya penglihatan, ujung-ujungnya ngadu-ngadu harta kan? Berapa saldo lu? Malaikat Iya padahal malu harta banget ini Bro orang. Luga udah banyak di surga ya Bro Luga ya. Loh, waktu seorang dapat penglihatan tentang gua duduk di atas singgasana bermahkota berlian di istana yang besar. Lalu malaikat itu ngomong seperti ini, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Kalau lu masih ngomongin Avanza, berapa itu, Bang, kalau kira-kira, Bang? memang. Habis berapa kira-kira, Bang? Apa? Lamborghini-nya ada berapa di sana Bro Luga? Nggak usah tanya ada berapa, lu ada nggak di surga, harta lu ada berapa, nanya itu jangan Ya ampun lama-lama manusia blow on aja. Ya ampun Nabi, ampun. Sekarang begini, Mungkin Pak Sila ini polos banget Bang Luga, minimal tunjukin STNK-nya aja tuh PPKB ya gitu Pak Sila. udah, kalau lu Ya, ampun. polos, udah. Ampun. Sekarang Izin host, buat yang typing di bawah hartanya habis di Delta Pijat, saya blokir ya.
Loh, Astaga, Pak. Bang Meta. apa nih? Lu tahu Di nggak? Surabaya Lu itu. tahu nggak? Loh, Lu tahu kan nggak? dekat rumah. Dekat Iya. rumah saya tuh. Sebentar. Ya, ini ada pasiennya nih di atas nih sebelah gua. Lu tahu nggak? Astaga. Kenapa si Metatron harus menderita sekarang dia di Belanda? Ya itu karena mulutnya nyinyir. Makanya dicampakkan dia ke Belanda. Loh, Di Belanda tuh gajinya gede loh, benar. di atas 30 jutaan. Benar nggak Prof Meta? Ya masa mesti di-spill kan? Bukan masalah uang kata. Nggak ada itu. Si Bukan Meta masalah ini uang. manusia pelit ke orangnya. Itu duit bininya. Duit Bininya dokter ini. Ini mau kondo nih anak satu. Gue udah lihat cara-cara orang kalau berduit gitu. Kemarin aku Dia ditransfer jajan loh pas nganggur 3 juta Gue udah sebulan. lihat. Ini ya kalaupun ada kerjanya emang ada kerjanya, kantornya emang ada, tapi nggak mungkin segede itu. Nah. Ini pasti duit bininya. Bekerjalah sampai orang tidak percaya itu adalah penghasilanmu. Gitu betul guys. sekali. Aduh, Metatron, gue tahu lu, gue udah ngobrol sama lu. Dari hasil dari obrolan yang gue bilang, satu, lu tuh sebenarnya mau Sampai punya duit. sampai sekarang ini masih penasaran loh sama Maria Mercedes itu tadi. Ya itulah yang Merek mobil itu. yang menyamar sebagai Bunda Maria yang menciptakan doktrin Tritunggal, menghilangkan kelamin Roh Kudus. Nah itu dianut oleh si Metatron. Makanya si Metatron ini ya Enggak, ujung-ujungnya aku jadi ingin bonsai. tahu, ingin belajar ini Nabi. Saya pingin belajar literaturnya tuh, keren tuh. Ada Maria tuh. Mercedes Kalau itu. kamu mau nanti saya DM literaturnya itu di buku. Kalau enggak kamu cari aja di Sekolah Rahasia Lucifer Mukendi, mantan pertobatan dukun Afrika yang menjadi penginjil. Nah itu minta buku. Minta bukunya bro, itu Sekolah Rahasia Lucifer tuh di mana tuh? Ada di Google, cek aja di Google, Google. klik aja. Maria Mercedes ternyata. Maksudnya gini loh, bukunya Laris itu daripada jawaban saya kubur ya, bukunya. dibuat dalam bentuk PDF. Itu dulu bukunya ada tahun-tahun 2000 udah gue baca. 2005 udah gue baca buku itu. Itu biasanya buku wajib bagi para penginjil, para penginjil yang lagi bertempur di medan pertempuran supaya kan Berarti kita tahu. berarti Tritunggal ini buatan Maria Mercedes itu berarti belum. Betul, makanya kan Maria ini kan pengen jadi bini palsunya Allah Bapa, makanya Roh Kudus dihilangkan, menyamar dia jadi Maria, akhirnya jadilah dia jadi Bunda Allah. Itu Berarti kan aslinya kita harusnya Roh Kudus ya yang istrinya betul. Bapak ya. Iya, makanya kan kedudukan Roh Kudus sebagai nyonya digantikan Maria Marguela di Gereja Katolik, menyamar Loh, jadi Maria Marguela atau Maria Udah Mercedes? kehabisan obat, anjir. Berarti Bapak belum sadar dong, bininya palsu. Bukan, kalau Bapak Mama Roh Kudus menyantai cuma Jangankan Bapak, bro penyimak, jangankan Allah Bapa, bro. Tuhan Yesus sendiri pun sampai naik ke surga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu juga belum sadar-sadar sekarang. Ternyata itu bukan ibunya. Bininya palsu. Kayak cerita Indonesia. Logikanya gini sih aku bawa ya teman-temannya. Sekelas gereja Katolik ada narasi luga kayak gini. Kira-kira mau dieliminasi luga ini gampang nggak? Nggak bisa, bukan dikawal Nggak malaikat. bisa lah, Nabi kok. Nggak bisa. Nabi itu Nggak lah, punya dikawal malaikat. ini loh, berlaksa-laksa Gua- malaikat yang melindungi gua- loh, Bang. Gimana sih? Kalau Waktu sebentar ya, waktu ada seorang pendosa dapat mimpi tentang gua, dia pasti bilang, mimpi lagi ujung-ujung. loh, sekarang begini. Lalu Tuhan itu Lama-lama maksudnya dia jadi berbicara nabi. melalui guntur gitu loh. Maksudnya Tuhan berbicara melalui guntur gitu. Wah, Iya, Bang. kau Nabi bintang banyak kan Tuhan tidur, itu ya. juga harus Iya, Kalau- benar kalau Nabi. mimpi dong. Saya percaya Nabi. Karena- Benar. Jadi begini, Karena sendiri ya, sebentar. Yusuf sendiri juga memperoleh wahyu dari mimpi kan, betul nggak? Bro? Betul. Nah, Makanya- itu Bro Meta ini wah kurang Bilang belajar. Gini loh, bro. Gini. Sebentar. Sekelas Belajar Alkitab dong. sebesar itu gereja Katolik. Sebesar ya, gereja kayak- Katolik pun tidak bisa berdebat melawan Islam di Indonesia. Nggak bisa. Siapa sih? Si RK aja Iya, didanain. iya. Tapi si RK juga gembel. Siapa? Semua Joseph. gembel. Joseph juga tai gitu loh. Mulut. Iya, maksudnya kalau memang gereja Katolik dibiayain dong yang Katolik-Katolik. Oke, Misalnya sekarang gini. Si Bang, Charlie yang aku nanya bang, bibirnya imut. Grateful nanya bang. Kalian gereja Ortodok di ruko. Sebentar dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita bahas soal mimpi. Bang Iya. Luga kan sangat mempercayai nih terima wahyu dari mimpi. Betul. Kenapa nggak sekalian percaya Muhammad sebagai nabi, bang? Begini, Joel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, maka teruna-teruna akan mendapat mimpi, orang-orang tua akan mendapat penglihatan. Itu sudah dinubuatkan. Mendapat mimpi di Kita tempat ini- pijat nggak bang?
Bang Luga ini lebih ke 26 ya? Ah, bro Sebentar. Meta jangan hujat Roh Kudus itu. Makanya lo sampai diusir ke Belanda, ya kan? Iya, ini Bro Meta ini gimana? Emosi. Luga ini nabi yang diurapi, jangan gitulah. Sekarang gue tanya, emang lo tinggal di Belanda enak ya, jauh dari keluarga. Kalau di Surabaya kan lo enak, ngopi-ngopi, ketemu keluarga, pesta. Di Belanda, paling lo dianggap tai sama orang Belanda. Enggak, jangan dulu kemana-mana, nggak usah bahas itu tadi pertanyaanku, Iya, Bang. makanya. Apa nggak Makanya, sekalian Meta. kayak Muhammad, Bang? Lo, oke, gini. Para nabi itu juga mendapatkan mimpi. Ya, Muhammad juga dia mengaku dapat mimpi. Ya kan? Ya, Muhammad kan tidak mengaku Yesus Tuhan. Gue kan mengaku Yesus Tuhan. Nah, kalau mengaku Yesus Tuhan, tentu kan ada roh Tuhan, ada roh kudus. Roh kudus itu akan memberikan mimpi dan penglihatan berdasarkan Yoel 2:28. Ya, di dalam kitab Ayub dikatakan banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan itu berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Bilangan 2 ayat bilangan 2:12. Apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Kak Grateful tolong di mute yang nulis nabi yang diurapi minyak oleh terapis Delta itu di mute aja, tolong, minta tolong. Iya, makanya kan gue udah bilang, Yang lu juga typing sampai pakai dilempar ke minyak Belanda. GPU aku blokir ya. Gue bahagia lo di Belanda. GPU aku blokir. Sampai segitunya Tuhan melempar lo ke Belanda. Padahal lo cuma digertak doang, ketakutan banget sih. Bang bohong. Luga. Bang Luga. Oke lah. Tapi gini, tapi Bang Luga pernah ketemu malaikat nggak? Saya pernah berdoa di Di gua. di salah satu kamar teman saya. Berdua kami berdoa. Ada 7 malaikat menampakkan diri. 7 malaikat itu bawa peti emas. Dan malaikat itu mengatakan, Nah, itu sebabnya kenapa Bro Meta nggak boleh menjelekkan Luga Tambunan. Karena Kenapa tuh? Kenapa? Luga Tambunan punya bodyguard itu tadi 7 malaikat. Wih. nah, 270 ini, Jadi jangan macam-macam, Bro. iya, makanya kan gue udah bilang. Enggak dibilang itu cewek. Ketemunya di mana? Bentar. Itu malaikat cewek semua nggak? Waktu itu saya dengan teman saya kan, kita kan Di satu Delta. tim ya. Bukan. Jadi kita satu tim, lalu kami kan berdoa. Di Delta. Sebenarnya dari malamnya itu jam-jam Di Delta 9 juga. jam 9 jam 10 kami ngopi di Delta. City Walk. Nah, kami ngopi, malaikat udah menampakkan diri kan? City Malaikat Walk di Batam itu. Di apa? Bentar. Sabar ya, tunggu Bang. Ini Bang. Ini yang Malaikatnya di bawah ini jangan agak keterlaluan typingannya Bang. Yang ngomong Bang. bilang malaikatnya bawa minyak GPU, aku blokir ya. Lanjut Bang Luga, keterlaluan typingan Yang orang-orang. penting kan, yang penting kan, gua habis debat dengan Farid naik, gua tambah viral, sementara si lontong ini dilempar ke Belanda. Udah nggak usah kemana-mana, Pakai lo kita ngajak- dibahas malaikat tadi. Pakai ngajak-ngajak gue lagi ke Belanda, dalam hati gue itu dari talo lah. Kalau jalan-jalan sih nggak apa-apa, tapi kalau lu terkurung, terpenjara ya itu dari talo. Makanya lu jangan lawan para nabi. Jangan Bro Meta, jangan dibawa jangan diajak ke Belanda, nanti mintanya ke akuarium lagi. Akuarium apa tuh? Oh iya, Ya iya. itu, iya akuarium kan terkenal kan di Belanda kan, bahaya nanti. Amsterdam ya, Red Light District. Ya kan intinya lu udah nggak bisa balik ke Indonesia, intinya itu. aja. Udah, Kasih aja. lanjutkan itu cerita ketemu malaikat tuh. Aduh, derita. Lanjut Bang. Oke. Nah, jadi ketika kami malaikat, berdoa di kamarnya teman saya Rali, jadi Kamar pijet, kamar apa ini? Diperjelas dulu kamar mana? Di kamarnya Enggak, itu. kos-kosannya dia, kos-kosannya dia. Grateful, jangan gitu Grateful. Oh iya, Kos-kosannya maaf. dia. Nah, kos-kosannya. waktu itu kan kami Ya. kan berdoa, memang tim dosa ya kan, berdoa. Tim dosa. Tiba-tiba tim pendoa, Tim dosa bang. tim pendoa. Tim pendoa. Tiba-tiba Itu bukan tim pendosa. ada 7 malaikat menampakkan diri. Ketika 7 malaikat menampakkan diri itu, mereka memegang peti emas. Lalu malaikat itu ngomong gini, kamilah pemegang kunci kekayaan sorga. Kunci Dan kami kekayaan. betul. Kekayaannya Terus sampai berapa emas. Nah, makanya gua itu dikaruniai Tuhan tuh urapan kekayaan besar. Nah, jadi saya turut berduka cita karena memang si Metatron ini udah terpenjara di Belanda. Metatron lagi ya. Oh lagi astaga. Betul. Betul Ya, nggak, Bang? kayaknya Bro Luga ini kode-kode Bro Meta. Kayaknya Bro Luga ini kode-kode. Desas-desusnya salah satu malaikat namanya Lina Wijaya, betul ya Bang Luga? Aduh, tolong. Lo korbankan Indonesia lo demi apa ya? Demi kesenangan lo. Malaikatnya ngapain lagi Bang Luga? Ya artinya begini, kalau gua kan memang sering malaikat menampakkan diri, tapi lo coba lo tanya bos lo si Edis.
Lo tanya bos lo si Sofiatul, pernah nggak malaikat tuh? Nggak pernah, karena memang bukan hamba Tuhan. Bukan, Itu kan memang bukan nabi, mereka nggak pernah kan ke nabinya Delta, kan Bang. cuma Luga. Kan bukan nabi. Jadi malaikat Jadi begini. nyamperin aja. cuma ini pamer peti doang. Intinya begini. Bang Luga, Pak Intinya, Bom diurapi nggak? intinya, Pak Bom diurapi nggak? Bom sama lo tuh sudah sama. Lo kan anak kandungnya. Dia kan, dia kan masih mengandung. Abang. Dia masih mengandung. Kok gua anak kandung? Gimana sih? Jadi Bang Luka, jadi gimana doa apa mimpi Bang Luka tentang Pak Bom Bom dan Bu Sofi itu Bang Luka? Oh iya, oh jadi coba. itu bukan gue yang lihat. Ada 3 orang teman gue, tiga-tiganya ini dapat penglihatan. Yang tiga-tiganya Kemarin di ini acara sebenarnya API Abang bilang mimpi Abang. bukan mimpi gue. Jadi ada 3 orang. Pertama Yang Nabi, itu yang Nabi yang 3 orang itu apa Abang? Aku mau Mereka tanya dapat sama penglihatan. Nabi Luga nih. Nabi Luga, saya mau tanya. Gue juga dapat penglihatan. Bentar Nabi dulu Luga Mas Ira. dapat. Bentar Nah, dulu kita coba, sebenarnya coba. soal Oh, iya. itu mimpi. Pertama si Ray, ya kan? Ray orang Makassar. Dia setelah gue suruh baptis, dia tiba-tiba dapat mimpi. Dia bilang, Bang Luga, aku dapat mimpi bang. Itu bom-bom, Sofiatul, RK, itu diseret-seret dalam kondisi telanjang ke pintu neraka. Jadi mereka nangis-nangis dalam kondisi telanjang itu diseret-seret makhluk bertanduk gitu. Dan di dalam penglihatan itu juga aku melihat Bang Luga berdiri di atas batu yang besar. Lalu di sebelah kiri kanan Bang Luga ada Paul Zhang sama Samuel Siahan. Terus di belakang rentetannya ada Philip Mantopa. Ada banyak muslim ngikutin Bang Luga. Lalu ketika Bang Luga berdiri di atas batu yang besar itu, langit terbuka bang. Lalu ada suara dari surga mengatakan, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Jadi kata Tuhan, Saya kira tadi inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hambaku. Saya kira kayak gitu. Aku pikir gini, inilah pelanggan yang kukasih, bukan ya? Aduh, gila. Ini dia rela menghujat Roh Kudus hanya demi menyenangkan Metatron. Gila. Kok aku lagi bang, astaga. Jadi begini, Lanjut. gini, Nggak, di zaman berarti Yesus juga, mimpinya itu sebentar. nyata ya Bang Luga itu tadi. Ya gini. Mimpinya isinya Lalu si Bang Ray ngomong gini sama gua, Bang, Tuhan ngomong ke Bang Luga, nanti pada akhirnya di Indonesia ini yang memegang kekuasaan atas kependetaan tuh Bang Luga, dia bilang gitu. Jadi yang lain-lain itu nanti pada hancur, yang musuh-musuhnya Bang Luga. Ini termasuk saya di grup ini nih, ini udah lama juga hancur. Mikana gimana Bang Luga? Mikana gimana Bang Luga? Mikana itu ada di barisan pengikut gue, tapi di paling ujung. Dia udah kayak orang mau mati karena saking dia mungkin kan Mikana juga dulu kan sama seperti kalian juga itu. Ngatain saya nabi palsu. Sekarang udah jadi gembel dia. Lu enggak, aku enggak ngatain Nabi Sebentar, palsu. sebentar. Luga aku enggak ngatain lu. Dulu Aku percaya mulutnya lu. lebih pedas dari Metatron. Dulu tuh mulutnya Mikana Bang Luga. lebih pedas dari lo. Sekarang udah jadi gembel. Bang Luga. Si Metatron udah jadi gembel. Bentar lagi jadi gembel di Belanda nih. Ya udah jadi gembel sekarang. Iya. Pertanyaannya kan aku kan nggak pernah jadi pemandu karaoke kan, Bang. Coba kemarin ceritakan Bang, apa katanya para saksi? Mikana dulunya apa Bang? Nah, udahlah. Intinya. Ntar. Ini klarifikasi loh. Intinya, lu udah dilempar ke Belanda. Bang Luga. Mau klarifikasi. Ya, intinya yang pernah lu Bang Luga udah diusir sampaikan, orang Islam yang ke pernah Bang- Belanda. Mau Yang aja pernah Bang lu Luga diusir orang sampaikan Islam. dari dari Enak-enak orang-orang di dia punya Cirebon. rumah di Surabaya. Sebentar ya. Astaga. Enak-enak dia punya rumah di Surabaya. Gue udah pernah ke rumah dia loh. Keren Udah, banget nggak usah rumahnya bahas dia. itu, nggak usah bahas itu. Sekarang lo jadi gembol di Belanda. Pasti ya, belum udah. lihat rumah yang di sini Coba, kan? coba jawab itu. Coba pertanyaan tuh gampang. Itu dulu betul nggak? Fitnah nggak kalau aku bilang dulu ada yang jadi pemandu lagu, Bang Luga? Pemandu lagu enggak. Siapa itu? Si Maksudnya Mikana. Pemandu lagu. Lo memang pernah ngomong itu sama gue pernah memang, tapi kan aslinya kan gue nggak tahu. Bukan, itu Bang Luga yang ngasih tahu karena banyak pasiennya yang cerita ke Bang Luga, betul nggak? Enggak, gue nggak pernah ngomong gitu. Jadi ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Ya intinya yang gue tahu sekarang Mikana udah menggembel di gerejanya aku ya. Astaga, yang ditanya dulu, astaga, gimana sih? Oh si itu mungkin si Ruth. Iya, kalau si Ruth memang kan masih Si Mikana, kok si Ruth sih? Ini Nabi cuci tangan ya? Nabi cuci tangan kayaknya ya? bukan.
si Mikana kan yang bilang dia pemandu karaoke kan lo ke gue ngomongnya. Ya gue kan cuma Kapan? denger aja. Gue nggak pernah kenal Mikana, Bang Luga. ada VT-nya lo Bang Luga, ada VT-nya lo. Dia Oh, tahu si ngomong ini. ngomong. Si ini. Siapa si Reski yang ngomong? Sorry, si Iya. Reski. Oke, Reski yang ngomong apa kata Reski? Reski Cirebon? Dia LC katanya. Nah, bukan saya mau fitnah ya. Kenapa Reski bisa tahu? Nah, Karena gua Reski pernah. Tanya. Gak tahu. Ya kata Bang Luga kan kemarin karena Reski pernah sewa cewek, ternyata ceweknya Mikana kan. Kata Bang Luga kan. Oh, enggak. Dia cuma ngomong. Cuci Dia cuma tangan ngomong. nih. Cuci tangan nih ya. Bukan. Dia nanti gue takutnya si Mikana nanya ke gua, jadi gue lurusin. Bukan itu gua omongan cuma- Reski. Iya, tapi kan yang gue tahu Reski cuma bilang kalau dia itu katanya dia dulu LC itu doang, nggak masalah dia mau sewa Mikana itu Wah, nggak- langsung nggak- dipendek-pendekin loh. Iya. Beda lagi cerita. Padahal ada Gua nggak tahu VT-nya deh. lo itu. Ya udah tampilin aja VT-nya apa susahnya sih? Gak mau ngaku Jadi, juga. Coba rekamannya, rekaman VT-nya gimana? Rekaman VT-nya. Pertanyaannya di Komal Mama ya, itu ya kemarin. terus kalau misalnya LC emang terus ngapain sih? Kalau itu masa lalu orang. Aku sebenarnya nggak usah mau tanya berkecil. sama Nabi Luga loh. Kalau LC juga Kira-kira kenapa? rapture-nya kapan ya Nabi Luga? Rapture kira-kira kapan ya Nabi Luga? Di bawah 10 tahun ini. 8 tahun kalau nggak 9 tahun, ya sekitar segituan lah. 9 tahun lagi. Yang pasti kalian udah nggak pasti rapture lah. Ngapain pula kalian rapture orang Tapi Bang Rasul dan Luga- Lu enggak, Rasul dan aku nabinya juga temennya kan Bro Allah. Luga loh. Bro Luga, aku temennya Bro Luga loh. Ngakuin- Nanti kalau lu rapture ngakuin- masa ya aku dilupakan. Enggak, lo ngakuin gua enggak kalau gua salah satu 24 tua-tua. Kalau lo enggak Iya, ngakuin gua, ya Nabi. Iya percaya aku Nabi. Nabi Bro. Rasul. Loh, Nabi atau Rasul nih? Rasul itu udah pasti nabi. Nabi itu belum tentu rasul. Betul. Iya. Iya, aku percaya. Emang itu betul. Teman-teman yang lainnya ini. Itu betul. Lo pikir orang Muslim itu mereka juga punya pengetahuan, walaupun mereka nggak kenal Yesus, tetapi pengetahuan-pengetahuan umum itu juga mereka tahu. Contoh misalnya Rasul Petrus. Rasul Petrus itu apakah Nabi? Jelas. Dia mendengarkan di Gunung Tabor, inilah anakku yang kukasihi. Lalu dia menyampaikan pesan itu kepada dunia. Kan itu kan Nabi. Nah, ketika dia mengajar ajaran dasar gereja, dia adalah seorang rasul. Dia membentuk kelompok, dia membangun gereja, dia sebagai rasul. Rasul itu udah pasti nabi. Rasul itu merangkap kelima jawatan itu. Makanya lu belajar di seminar 5 jawatan, biar lu nggak tolol. Tapi Kalau Bang di GBI Luga, diajarin. bentar deh, bentar Berarti Bang nanti Luga. rapture Apa jangan sih lupa gereja aku lu? ya Bro Luga ya. Diinget-inget Nggak, gue ya. tanya gereja lu apa sih di sini? Bang Sekarang Luga, kok pada bego-bego banget sih. Bang Luga, Kalian gereja apa? sabar. Tadi tadi ada yang typing kayak gini. Tadi ada yang typing kayak gini, Bang. Delta Dibilang lagi. gini. Ini Bukan, manusia bukan, belakang. Ini Bang, ada yang typing gini tadi, Bang. Dia bilang gini. Bang Luga katanya keseringan pijit sampai salah pijit, Bang. Loh, Gimana, kalau Bang? gua itu memang pijit, tapi yang pijit itu cowok, karena gua menjaga kesucian dan kekudusan. Emang sinetron. Nanti gua bongkar malu lagi dia. Loh, bukannya kalau cowok dijamah sama cowok itu bukannya nambah lebih aneh lagi ya Bro? Enggak dong, kan cowok itu kan nggak punya nafsu. Masa cowok nafsu sama cowok? Kecuali cowoknya nggak normal. Nyarinya yang cowok. Sekarang kalau kita Sekarang diraba-raba gua sama tanya, cowok kan ya yang diomongin ya? si Billy Yahudi itu terhadap Metatron itu emang bohong. Yang Romo Biantoro minta pijat rangsang, titiknya mau dipijat. Kok Romo Biantoro jadinya? Romo Daniel, si Billy yang ngomong. Billy siapa? Billy Yahudi, Billy Yahudi. Terus kok jadi Romo Biantoro jadinya apa hubungannya? Nah iya, Katanya nggak nyambung. Romo Biantoro minta dipijat rangsang. Oh, tinggal buktikan aja kalau memang ada kan. Ya, lu tanya aja Masyarakat si akan Billy. menilai ya, betul apa enggak? Ya, Loh, makanya bukannya tanya Nabi sama si bisa Billy. melihat ya? Bukannya Nabi bisa melihat? Masa nggak Nabi punya itu- penglihatan? Nabi itu kan nggak ngurus-ngurusin yang nggak penting. Makanya lo kalau nggak mau dibicarain, lo jangan bercanda. Jangan bercanda teman-teman. Jangan bercanda. Iya. Jadi gimana? Kondisi lo di Belanda gimana? Ini udah Ada Bro ngemis-ngemis nih, Ngopi, Bang. halo Bro Ngopi. Shalom, Bang Obi. Udah ngemis-ngemis nih terseok-seok Bang. Siapa? Loh, tadi kan Bang Luga nanyain Bang Beta. Gimana keadaannya di sana? Iya gimana? Iya, Udah dia lagi terseok ngemis. udah. Ini nggak fokus. Bang Luga ini Tingkatkan. nggak fokus ngomongnya dari tadi jangan lagi pijat. Tingkatkan dunia. Sisa-sisa Masih- kasur ya. Nggak fokus. Udahlah Bro Meta.
Bro Meta nanti DM Bro Inilah- Luga. inilah Bilang suruh akibat. ikut ke Belanda, Begini, lihat begini. akuarium, bilang gitu aja. Nanti dia Inilah pasti akibat gereja ruko termiskin di dunia. Tuh kan. Marah dia. Dia tiap kali tersinggung. Dia tiap kali disinggung soal pijet langsung. Gereja termiskin di dunia. Orang gua masa kebaktian di rumah kurang ajar, gue bilang. Lu Tiap bikin kali ibadah bahas di soal gedung kek. derma, soal pijet. Kita Ada harus mau bereaksi, rumah Bang. pakai gambar-gambar Yesus, pakai jubah gereja ortodok, ya kan? Kalau di media sosial kayak rame banget ya, pas dunianya nyata cuma gerombolan tinggal di ruko semua mah di rumah-rumah kebaktiannya. Lu sewa gedung dong, lu sewa hotel biar kelihatan ngeri kalau bergereja. Iya Bang Luga, kan aku udah gerejanya nggak di situ lagi Bang. Aku kan gerejanya udah di Eropa Bang. Udah nggak di ruko lagi Bang. Gereja apa di Eropa? Cari gerejanya Bang Luga ini belum nemu sampai sekarang. Iya, lalu lu balik lo ke karismatik. Kalau enggak nanti lu gereja King of King di situ. Iya di mana? Di King mana? Church. Oh ya udah, Abang mau mendirikan gereja di sini. Iyalah. Lo belum selama ini belum ada. Kan gue lagi bangun gereja nih sekarang di Pangaribuan ini kapasitas 20.000 seat sama 1 juta seat. Habis. Iyalah emang gereja lo. Satu juta seat itu satu juta seat gereja itu nyata atau 70% gereja penduduk mimpi, Batam Bro itu. Luga? Bentar, itu gereja nyata atau gereja mimpi? Lo kan gue udah bilang sama si Juma. Nanti kalau gue udah bikin gereja lo gabung siap bang. Oh, masih Si Juma dan kawan-kawan. mimpi ternyata. Kok gereja Pak Bombom, mimpi? Pak Bombom mau join Mimpi boleh berarti. nggak? Pak Bombom mau Di join Papua boleh juga. nggak? Bang Luga. Di Papua juga gue mau dirikan gereja 1 juta seat juga di Papua sama Kalimantan. Bang Luga. Itu ditanya tuh. Pak Bombom join boleh nggak? King of King. Janganlah, jangan. Lo kenapa? Biar dia ngomong sendiri sama gua, jangan melalui lo. Ngomong aja sama gua. Oh, udah. Kalau aku boleh ya. Aku mau tanya nih. Aku mau tanya nih, boleh nggak? Penting nih. Kira-kira Nabi tahu bahasa roh nggak sih? Bahasa roh yang benar itu kayak mana sih? Di gereja Memang di ada bahasa roh ortodok, nggak? di ortodok ada bahasa roh ya? Nggak ada Bang. Aku di gerejaku juga nggak ada. Di gerejaku aja. Gerejaku nggak ada. Apa gereja kau? Apa gereja kau? Di sini aku cuman di sini ortodok cuma aku doang. Yang lain nggak ada. Oh. Ini gua ajarin ini bahasa roh nih ya. Mana Nah, coba? ini. Gereja abang ada bahasa roh nggak? Betul, mau Ada bahasa dong. mau bahasa roh coba Bang. Ini diajarin teman-teman. Diajari bahasa roh ini, didengerin. Jadi gini ya. Ini bahasa dari Nabi nih. Gini, kalian itu jangan kalau nyembah aja, jangan kebanyakan gaya gitu loh. Artinya gini, kalau nyembah Tuhan tuh begini ya, gua kasih contohin ya. Gue nyembah Tuhan tuh Yesus Kristus menampakkan diri. Jadi nggak usah sok-sok serem kalau Tuhan Yesus nggak datang. Iya kan? Ortodok udah pakai jubah, udah pakai jenggot. Udah pakai- bahas. Kok nggak fokus sih? Bahasa roh. Balas. Salib. Produk lagi sama. Kita lagi bahas bahasa roh. Coba. Coba contoh Bang Bobo. Aduh. Gimana? Soalnya kemarin aku kursus siapa bala gitu. Bahasa roh itu kan bahasa roh kudus. Jangan lu hujat, nanti jatuhnya lu kena pasal. Iya, gimana tadi pertanyaannya Tidak Roska? Tadi pertanyaannya Iya, Roska, lanjut, tadi Bang. ulang Roska pertanyaanmu. Iya di gereja abang nanti ada bahasa roh nggak? Kayak mana sih bahasa roh yang sebenarnya itu Nabi gitu? Bahasa roh itu kan bahasa yang ketika ketika kita kepenuhan roh. Jadi kalau gue bahasa roh itu, karena memang udah kondisi udah nangis-nangis karena kepenuhan roh. Biasanya terjadi mujizat-mujizat. Jadi jangan bahasanya dihina. Memang bukan dihafalkan kan? Bukan dihafalkan kan? Enggak, dia keluar sendiri dia. Kayak gitu. Ini aku setuju betul. Gimana coba? Coba, ulang? jadi- Siapa tadi Bang Luga? Coba. Iya coba. Coba ulang tadi gimana? Oh, sambil nyetem dia, kayaknya bahasa roh bisa dipancing dari senar 3 itu Oh, bang. coba. Nada G Gimana? bang. Nada G. Kalian itu dajalnya kuat banget sih, bahasa roh aja lu hinain. Bukan Lina, kita ini nanya bang. Langsung dikatain dajal, Marah. Bang aku serius bang ya Orang kita Tuhan. nanya serius. Gini loh. Nah, tapi emang bahasa roh bisa dipraktekin Bang Luga. Bentar, makanya bentar Pak Sila. Tadi tuh. Begini. Coba. Pastilah di-mute dulu. Ini Nabi loh Pak Sila, sabar Gini ya. Bang. Silakan Bang Nabi. Ntar dulu. Coba main dari G itu bahasa roh ya. Lu cerewet banget sih, lu diam dulu. Iya. Tunggulah, sabarlah teman-teman.
Lagi nyetem. Itu biasa kalau nyetem dari C pakai Peter Pan itu. Lagi fokus, jangan diganggu lah. Kenapa harus main gitar? Karena gitar atau kecapi itu mengundang hadirat Tuhan. Kenapa di dalam gereja-gereja gitar dilarang? Karena memang Lucifer gereja itu nggak pengen Roh Kudus hadir. Karena Lucifer sendiri itu mantan pemain gitar. Bisa gini ya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Jadi kalau kita menyembah itu langsung aja, jangan pakai liturgi. Jangan, biasa aja. Baru nanti bahasa roto akan keluar kan. Sirada barada baralaya bashi, rada basyikira. Nah, ketika Roh Kudus itu turun, itu kalau memang kita dikaruniai bahasa roh, itu dia keluar dia sendiri. Dan bahasa roh itu bahasa yang enak banget gitu loh. Maksudnya Aku merinding Nabi, betul. bentar. Karena ketika gua hantam pemilik 28 jin itu yang jebolan dari pesantren dari Banten, si Abi itu ke dalam kondisi gua begini. Tawa-tawa lagi, nanti tahu-tahu meninggal aja. Iya, Pastor Ben kan gitu kan, ngejek-ngejek Tadi gua abang meninggal. bilang kan, tiba-tiba kok ke jin-jin itu. Aku lagi serius dengerin Iya. loh. Iya, kan bahasa roh itu kan terbukti ketika saya berbahasa roh, itu badan saya keluar api dan dia ketakutan dan akhirnya dia kebanting kan, ditangking dalam nama Yesus. Murtad dia malam itu, pingsan dia, karena bahasa roh. Berarti kan dalam bahasa roh ada kuasa. Enggak, masalahnya bahasa rohnya tadi kayak mana Nabi, belum jadi nih. Males mulu nih gara-gara lu. Tadi kan sedikitnya dikeluarin. Artinya apa tadi? Bahasa Indonesia. Males dia. Itu makanya Heran dari gue, aja bahasa rohnya Jadi, ya. Nabi. Aduh. Enggak. Kalian ini kayak nggak pernah ketawa ya. Kayaknya ketawanya dipaksain banget gitu, nggak ada yang lucu tapi ketawa. Bukan. Udah Itulah kami menghargai kehadiran Nabi. Itu kan dapat karunia ini, apa namanya? Pokoknya itu sejahteranya itu dapat lah ke kita semua. beda lah ketawa lo. Oleh kita mungkin sambil start dulu. Iya lanjut aja. Dan di hidupku itu kan lagunya bang. Ku dapat dalam. Iya betul. Artinya gini ya, kalau kita memang mau menjadi apologet, kita tuh Oke cukup bro. Nih aku mainin piano. Pasila harus pakai gitar katanya Pasila. Harus pakai gitar Pak Sila. Iya, Pak Sila. Oh, harus pakai Kecapi, gitar ya? kecapi, Rohnya kabur. Mana sih? Rohnya kabur. Jadi kagak. Harus pakai kecapi. Lanjut Pak Bang Luga. Udah nih, konsen kan? Oke. Gas. Oke, gas. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
ku agungkan namamu, sebab kau besar, kau ajaib. Ada bersyukur engkau, tiada seperti engkau. Jadi gini, ketika kita Lo kok di-mute? jam penyembahan kita itu harus banyak. Kalau di sini kan gue lihat kan nyembah Tuhan nggak pernah ngomong 90%. Berarti- Makanya yang main jadi setan jadinya. Berarti tergantung jam terbang ya Bang ya, jam terbang penyembahan ya. Makanya ketika orang lebih banyak menyembah, maka dia akan mengenal siapa hamba Tuhan, siapa nabi-nabi. Kan waktu murid Yesus nanya kepada Yesus, "Guru, bukankah Elia akan datang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias?" Yesus bilang, Elia itu sudah datang, tapi mereka tidak mengenal dia. Nah, dosa di akhir zaman ini adalah gereja itu tidak mengenal rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan. Jadi diketawain, diejek, diperlakukan seenaknya. Ini yang terjadi sekarang. Kan? Jadi kalian ini tidak tahu siapa rasul Tuhan, siapa nabi Tuhan. Kalian kan anggap karena kalian tidak mengenal ya kalian binasa. Sama seperti Nuh kan. Nuh itu disuruh Tuhan untuk bangun bahtera, tapi kan orang kan ngejek dia. Udah ngejek satu pun gak ada yang masuk. Akhirnya apa terjadi? Ketika pintu pintu perahu itu ditutup, ya udah matilah semuanya. Nah, itu yang akan terjadi sama kalian. Shalom Bang Nabi. Jadi dibilang, iya, karena di akhir zaman ini sebab sama seperti zaman Nuh, demikian juga kedatangan anak manusia. Kalian itu disuruh masuk ke bahtera, gak mau, lebih memilih kepada gereja-gereja yang intinya udah berorganisasi. Yesus itu kan dulu kan tidak punya organisasi, makanya dikucilin kan. Petrus nelayan, tahu-tahu udah pelayanan tanpa ada organisasi. Nah, kalian ini organisasi itu seperti anggur yang memabukkan. Bang Dalam Nabi. satu penglihatan Tuhan bilang gitu. Bang Nabi. Silakan. Lagi dong, aku bisa bahasa roh. Ayo bareng-bareng. Ayo. Siapa ini? Jadi Huta Barat, aku bisa bahasa roh. Ayo lagi. Oh, ini kemarin ngejek-ngejek gue nih. Pas gue turun dia ngejek gue habis. Gue diketawain sama dia. Naik kau Udah Jet. tobat. Udah tobat Bang Nabi. Dikutuk aja itu. Mau kayak Kutuk, naik kau kutuk Jet. aja. Iya, hidup Kurang ajar omongannya sama semua. Nabi itu. Maaf Bang Nabi, aku udah bertobat. Omongannya penuh dengan kebohongan kan. Maaf Bang Nabi, Setuju, maaf. setuju. Pas gue turun, gue dengerin omongannya dia semua Ya ngejek-ngejek. kutuk aja tuh. Maaf Ya Bang kutuk Nabi. aja bro. Nggak usah Bro Luga, Nggak usah kutuk aja. dikutuk. Aku bertobat padamu Bang Nabi. Tapi gini, Jadi minta maaf udah menghujat Roh Kudus jadi. Nanti Baik. dikutuk jadi batu. tapi gini, teman-teman di bawah pada nanya Bang Luga, kok nggak selesai lagunya tadi tuh? Ya artinya kan gue sekarang lagi mengajar kalian. Kenapa kita harus lebih banyak menyembah Tuhan supaya Roh Kudus itu aktif di dalam diri kamu sehingga bukan Dajjal yang memimpin kamu. Siap salah. Ketika orang ngomong 90%, penyembahan cuma 5%, maka Dajjal atau Lucifer itu berkuasa menuntun mulut kamu. Makanya kita harus isi roh kita sehingga yang memimpin kita adalah roh. Barang siapa dipimpin oleh roh, dia akan disebut anak-anak Allah. Kelas. Ini kan yang memimpin lo kan coba ngejek itu kan setan sebenarnya. Lu Aku tahu udah nggak? tobat Bang Nabi, udah tobat aku. Bang Nabi, Sebentar, iya, Bang iya, Nabi. iya. Pertanyaanku lah, Gini, tadi aku tergelitik tadi tuh bahasa roh harus pakai kecapi sama gitar. Berarti kalau pakai drum atau piano gitu bahasa roh nggak bisa datang ya? Roh Kudus nggak bisa datang ya? Harus pakai gitar sama kecapi doang ya? Artinya kan kecapi itu kan lambang dari penyembahan. Ya diiringi dengan drum juga nggak masalah, tetapi kan harus ada kecapi kan, gitar. Makanya ketika gue mengusir setan itu, gue selalu pakai gitar. Yaudah, Bang Nabi, biar iblis dalam diriku keluar, ayo kita penyembahan. Ayo. Oh, Ya. oh, ya rapa ya rasyaka, ya rapa ya rapa ya rasyaka. Ya rapa ya rapa ya rapa ya rasyaka, segera-gera ya rapa ya rasyaka. Ya rapa ya rapa ya rasyaka. Ya rapa ya rasyaka. Berkah. Ya sekarang rapa ya rasyaka. Untuk kalian yang sedang lelah ekonomi, saudara, Coy diam. Jangan bercanda berjuang dong. kepada Tuhan. Jangan bercanda dong. Terjemahin, kan harus ada yang terjemahin. Aku dapat karudianya.
Wah, nggak sopan nih Bang Nabi. Tuh harus selesai dulu karena harus tertib. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Lanjut. Hargai Nabi loh. Lo itu dari gereja miskin, gak usah banyakkan gaya. Gue ini dari gereja terkaya di dunia ini. Aduh, disalahkan lagi gerejanya Gua kan itu. kicau ini ah. Iya, Kok jadi gereja aku yang kena? lo kan gereja, kamu gereja apa? Coba jawab. GBI, aku gereja di GBI. Mana ada orang GBI kalau menghina Basaro? Betul. Apa yang menghina? Lo justru Oke, karena gini, ada gini. Nabi, aku kan dapat karunia menerjemahkan. Sebentar, Tapi GBI. Bang Nabi tadi bahasa roku bener nggak? Sebentar. Gini, gereja GBI itu terbelah menjadi dua. Gereja yang ada di kubunya Niko dengan gereja GBI yang ada di kubunya Yakub Nahwai. Sebentar. Kalau Maria Markuela, GBI yang berada, Maria Markuela nggak? sebentar lo diam dulu. Oh iya, Bang Nabi, siap salah. Kalau gereja di kubunya Yakub Nahwai biasanya dia hibrid, percampuran Protestan tapi dia masuk berjubah karismatik. Nah itu namanya hibrid. Nah GBI kayak gini biasanya ngejek-ngejek nih kayak si kambing satu. Roska Bang Nabi. Lo nggak mungkin aku mengejek Nabi, kan aku pakai bahasa roh juga. Gimana sih? Mana ada bahasa roh kayak gitu? Bahasa roh itu si Karabaraba ya Rasyaka gitu yang bener. Aku menerjemahkan kau, jadi aku dapat Terjemahannya nggak karunianya. gitu. Gimana sih? Saya anaknya aja kau menerjemahkan. Kau udah dibaptis Islam belum? Udah di Batu Salam belum kau? Ah, udah. Kok nggak bisa bahasa roh kau? Tapi kok lu tolol ini? Enggak, jangan lu lihat orang udah dibaptis Islam blow on. Anjing. Di Batu Salam, bahasa roh nggak bisa. Nggak jelas kok Roska kau. Ini kau ngocok aja ngocok. Nah betul itu, kau dengar itu. Bisa-bisanya ketawa dia Bang Nabi. Parah lu. Udah nggak bisa lawan Islam. Udah tutup kamera. Kalau si Metatron, oke lah kita ampuni lah sampai dia kelempar ke Belanda. Makanya Ampuni ya tuh Bang Meta. Diampuni Bang Meta sama Nabi Luga Bang Meta. Dendam apa sih, Prof? Disenggol terus? Hargai Nabi dong. kan, artinya kan kalau dia diam, gue diam. Tapi kalau dia nyolek gue Sikat. semua. Dari tadi kan diem, Pak Prof. Sebentar, emang cuma Metatron doang yang bisa bongkar-bongkar. Aduh. Gitu. Nah. Tapi memang paling enak tuh jadi karismatik. Betul, Ya kan? betul. Satu, ya, gue punya teman, lu udah ngomong ke gue, Apa itu? gue kan minta duit 12 triliun untuk dana penginjilan kan. Dia bilang, lu siapin yayasan. Apa sih ini ganggu? Makanya gue bilang, lu sebagai gereja termiskin dan terhina, lu diam dulu. Aku Weh, di gereja aku masih ada kursi. Nabi. orang termiskin di dunia. Gereja isi lontong, gereja menolak bahasa roh. Makanya gereja lo, ketika lo menolak bahasa roh, Betul. lo mempermainkan nabi-nabi Tuhan, lo Betul. tidak menghargai rasul-rasul Tuhan. Upah lo cuma satu, Apa itu? bukan digebukin, bukan dipukulin, Tapi tapi kemiskinan. ya kita Kalau masa gua, kita penyembahan lagi Bang Nabi. Ya Rabba ya Raya Sikir. Ya Rabba ya Rabba. Haleluya, Radabasyi. Sikir ya Rabba ya Rabba ya Raya Sikir. Curahkan Ya Rabba ya Rabba ya Sikir. Rabba 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 ya Sikir. Rabba Rabba. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya Rabba ya Rabba ya Sikir. Rabba Rabba ya Sikir. Curah Oh. kuasamu, Ya sekarang Rabba ya Rasyaka ya Rabba ya Rasyaka. mujizat terjadi sekarang ini. Ya. Yang sakit maju ke depan, ya. Yang terkena santet, Letih ekonomi. kanker ganas, Ya. roh pergembelan, roh gereja miskin maju ke depan supaya ketumpahkan tangan dalam nama Yesus. Iya. Amin. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa pembangkangan terhadap nabi-nabimu, menghina rasul-rasulmu, yaitu roh Dajjal, roh Lucifer, binatang, Ya Rabba ya Antikristus, Rasyaka ya Sikir ya Rabba. hancurkan dalam nama Yesus sehingga room ini bertobat, Ya room ini datang Rabba kepada ya Yesus Sikir. Kristus.
Ya Rabbi ya Rabbi Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai Bang Luga, bahasa roh aku yang nyanyi. Kau dapati aku lagi ref lagi. ku lihat Lihat bahasa roh kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap Tadi berbahasa gua roh lihat Bang kayaknya, Hasan. ya, gini. Tadi gue lihat udah ada beberapa jin yang udah mulai kabur, udah mulai melepaskan. Makanya udah agak slow kan. Yes betul. Horada barada basikira dabu. Kami hancurkan Lucifer iblis. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat tetap setia. Di musik saja. Tim musik saja. Hancurkan segala roh-roh pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Kita hancurkan para nabi-nabi palsu. Silas, gak usah main piano deh, jelek lo main. Diam aja. Ampun. Tolong ya. Bukan masalah pianonya. Ya dikit ya yang nggak tertib di pentas. Bukan masalah pianonya Silas, Diam. tapi permainan lo tuh gak ada urapan, jadi makanya Betul. mengganggu. Tolong ya atas nama Metatron jangan tidur ya, kita lagi penyembahan, jangan tidur ya, jangan atas nama Metatron. Ampun. Tadi kira-kira itu roh apa itu Bang Nabi? Jadi sila ini kadang-kadang inilah yang disebut dengan Tuhan Yesus, kamu tidak panas, tidak dingin, tapi suam-suam kuku dan akan kumuntahkan. Betul. Dengar itu. Dengar. Baginda sudah bersabda, Baginda. Nih, Bang Luka, kalau sementara penyembahan ada yang tidur kayak macam Bang Metatron ini gimana nih Bang Luka? Yang sopan dong, panggil Bang Nggak Nadi. Nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Nanti nggak sopan? Mungkin dia sedang merenungi dosa-dosanya dia yang banyak, jadi nggak apa-apa. Hargai dong, Bang Nadi. Kenapa khusus Bang Meta nggak apa-apa terus? Dimaafin, tiba kami dimaki-maki. Gini, karena Metatron ini gue lihat ada roh yang sangat kuat, yaitu roh Islamologi. Dia sampai gini loh ya. Apa itu Bang Nabi? Meta ini sampai dia lupa menjelaskan betapa indahnya Yesus Kristus, indahnya Allah Tritunggal, sampai dia lupa sehingga dia selalu membahas keluarganya nabinya orang Tuh, Islam. katanya tadi ajaran Tritunggal itu ajarannya Maria Mercedes gimana sih? Maria Marquela. Jangan diganti-ganti dong, Mr. Sila. Maria Mercedes. Saran Iya, iya. saya, kalian Katanya tadi Tritunggal buatannya Maria Marguela. Sekarang katanya indahnya ajaran Tritunggal gimana? indahnya, tapi Tritunggal titanium. Tanio. Loh, kalau kami apa nih? Makanya kalian bertobat. Emangnya Kayaknya kita masih Tritunggal klasik kayaknya ya, klasik ya. Kelas klasik yang gold siapa yang Gini, gold? kalau saya memberikannya namanya Tritunggal Udin Petot. Gila. Jadi kalau Tritunggal Titanium itu, oke, kita nyanyi satu lagu Tritunggal ya. Baik. Tritunggal Titanium. Siapa Bang Nabi? Oke, Tritunggal. Kidung jemaat nomor 2 itu Tritunggal. Bentar.
Pujilah Kita usir segala roh-roh nabi palsu, guru-guru palsu. Jauhkan segala roh-roh untuk ke panti pijat plus pun. Kita hancurkan roh-roh percabulan, roh-roh yang suka kita ke tempat-tempat prostitusi, pijat plus delta misalnya. Kita hancurkan dan akhirnya tersingkir sampai ke Belanda. Dia awak masih damai di Jakarta ya kan, dia malah ke Belanda. Aduh. Bukan tiap kali dibahas itu kenapa Bang Uga langsung nyerang Bang Meta sih? Makanya begitu. Bang Nabi ini nggak bisa fokus loh, Bang Nabi. Bang Meta kenapa ngopi terus Bang Meta nih? Ngebahas roh dia. Begini, Enggak, saran gue. Bro Meta lagi Gini. tidur dalam hadirat Tuhan. Gini. Tidur dalam hadirat. Belajar sama Bambang Lagi Nursena cari wahyu ya. aja, tapi belajar sejarahnya, bukan belajar tentang penyembahan. Bambang Nursena itu cuma ahli sejarah, tapi kalau masalah worship, hadirat Tuhan, mukjizat Tuhan, jangan belajar sama Bambang Nursena, jangan belajar sama Memang, Bambang Nabi Luga. Jaro, jangan Belajarnya belajar sama? Rasul, belajarnya sama Rasul. Siapa itu? Nabi Luga. Siapakah Rasul salah satu yang duduk di 24 tua-tua ini yang lagi berbicara di depan kau? Luar biasa. Bang Nabi kemarin. Bang Nabi Bisa tinggi sekali nih. kemarin Togap Simanjuntak itu 24 tua-tua atau Nabi Rasul juga, Bang Nabi? Yang dapat penglihatan kan dia. Dia Togap melihat Simanjuntak atau siapa sih? Lupa aku namanya. duduk di 24 tua-tua. Dia yang lihat. Dia cuma Ya, Nabi aku yang lupa lihat. namanya. Togap Simanjuntak. Bukan. Siapa? Togar Joab Simanjuntak. Cari aja, ada kok dia, berseliweran kok dia. Oke. Togar Jowar Simanjuntak itu Bang Nabi. Iya, betul. Joab, Joak. Oke. dia dapat penglihatan. Penglihatan yang ini yang jatuhnya ketimpa Rolls Royce itu bukan Bang Nabi? Bukan ya? Bukan. Kalau yang ketimpa Royce bom itu yang di sisi aja. Baru buang. Penyek ya. Iya, si bom Edis TV, Sopiatul disalib, nangis darah. Karena katanya Salibnya nggak patah. ketika dia di bumi dia menolak nabi-nabi Tuhan. Kan itu kan sama kasusnya ketika ahli Taurat nolak Yohanes Pembaptis. Itu kan cuma pengulangan aja. Kasusnya kan sama, itu roh yang sama. Beelzebul yang ada di Mana yang betul Bang Nabi? Kejatuhan Rolls Royce atau disalib? Mana yang betul? kan ada 3 penglihatan. Nggak ada, itu Tiga ahli-ahli penglihatan. Taurat yang menolak Yohanes Pembaptis loh. Nggak ada. Iya, kalau zamannya Nggak sekarang pernah ada. Ceritanya nggak pernah ada Nabi Luga. Loh, ahli- Anda sok ahli tahu Taurat. lebih tahu daripada Nabi Anda. Ini Nabi loh, sini. Mas Nabi Ila. loh, ini hargain Oh Nabi. iya, astaga, iya. Ampun. Grateful. Ampun. Aduh, lupa saya. Pantaskan dirimu ya. Berdosa ini saya. Grateful. Nabi loh. Grateful. Bisa Gimana, nggak Bang? lo jadikan gue moderator? Bisa nggak lo jadikan gue moderator? Enggak. Enggak usah. Gue takut banget sih. Ya punya aku. Jangan. Nanti harus bisa Takut ya. diturunin. Tolong ya Pak Sila ya, tolong ya. Takut dia Bang Nabi. Takut. Ampun Nabi. Ya, tolong Siap. jadikan gue Waduh, moderator. Biar- ini Pak pengikutnya Nabi sudah pada marah-marah nih. Maafkan saya. Ya, jaga lisan Anda ya. Ini Bang Nabi ya. Jaga lisan Anda ya. Iya maaf. Baik. Dia sudah minta maaf Bang Nabi. Iya, jadi kan gini. Kenapa Tuhan ngasih pengertian ke gue gini? Sama seperti ahli-ahli Taurat itu menolak Yohanes Pembaptis, demikian juga akan terjadi di akhir zaman. Para ahli-ahli Taurat siapa dalam kurung Sopiatul, Bom, Edis TV, terus Ezra Soru. Justin Peter. Oh, Justin Peter sudah mulai takut sama gue, dia udah nggak mau lagi. Kalau saya aman. Kalau saya aman kan? Di sini ada yang salib kan nggak? Dapat penglihatan nggak tentang Mr. Sila Bang Nabi? Kalau saya aman kan? Ada roh tai yang mulai masuk. Sudah sih lah kita. Sudah salah kamu. Kena kayak gitu ya. Aduh, sudah sih lain. Kalian sadar nggak? Aduh. Kalian sadar nggak? Dulu. Kalian sadar nggak? Apa Bang Nabi? Kalau kalian tuh seperti katak dalam tempurung. Aku termasuk nggak Bang Sadar. Nabi? Aku nggak ya. Ya lo kan cuma di sini-sini aja kan? Aku udah bertobat sama Bang Nabi tadi barusan. Nah, kalau bertobat bagus. Nah, Oke. kalau misalnya lo ngelawan gua, otomatis kan
permainan lo cuma di room-room kayak gini aja lo Siap, ngobrol. siap salah Bang Nabi. Kalau gua kan lo tahu sendiri, di ulang tahun API pun gua diundang. Betul. Ya kan? Betul. Di ulang tahun para penguasa-penguasa pun Luar biasa. itu sampai Tengku Zulkarnain aja sampai datengin gua. Mahal. Bang Luga, Luar dia bilang gini, Mahal teman-teman, biasa. mahal. Bang Luga keren gitu kan. Mahal. Aduh, Luar Mahal. biasa. itu profesor hukumnya orang Islam loh itu. Betul. Luar Acara Rambe kan. biasa. Betul. Nah, karena kenapa? Karena memang gua itu Yes. berkenan di mata Tuhan. Coba si Metatron nggak bikin perlawanan sama dia. Jadi sebenarnya kalau Metatron misalnya dia nggak ngelawan gue, bisa lo gue bantu dia. Tapi karena dia main sendiri, ya udah lo minta bantuan di TV aja lo, di TV dikejar. Berarti Saya Pudin Ibrahim aja loh. berarti ini Sebenarnya namanya mensosialisasikan itu gampang. kutu karena menolak Nabi ya, Bang Nabi ya. Barang siapa menyambut Nabi, dia akan menerima upah Nabi. Barang siapa mengejek Nabi, ya kemarin 5 orang udah meninggal. Satu, Pastor Ben. Was. Dia nggak Pastor Ben. Oke, Wanes. PSBN. PSBN, kenapa Bang Dia, Nabi? dia bilang gua, si Luga si Nabi palsu ini mau kumartil kepalanya gitu. Akhirnya Gak lama dia meninggal, ya tewas. Jadi nanti azabnya Prof Meta apa? Sebentar. Terus Sebentar, John lanjut itu Peter 5 kan. orang. 5 orang siapa-siapa aja tuh. Tuh, John John Peter juga Peter. kena lo. John Nah. Peter itu kan, Kabur langsung Ovid. gua kan sama Dalton. Dalton kan juga Nabi kan. Betul. Dia bilang begini. Dalton Huta Barat bukan Bang Nabi? Aku lupa. Aduh nggak tahu gua. Ah. Dia bilang begini. Waktu itu gua satu room. Ah. Kamu 3 hari lagi kamu akan meninggal loh. Gara-gara kamu jadi Wanes. Betul. Kamu bertobat gitu. Akhirnya Terus gua udah gitu. Apa yang terjadi? Kau Luga, kau pun Nabi palsunya kau gini. terus Iya, lama-lama juga lo meninggal, gue bilang kan. Apa yang terjadi? akhirnya 3 hari kemudian meninggal. meninggal kelas. Putih Mena.